wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaum ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar Kuta Kencana yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kembali kita bermuajahah dalam kajian rutin kita. Alhamdulillah kita sudah berada di tahun baru 1445 Hijriah. Beberapa Sabtu ya, saya nggak bisa hadir, mohon maaf. Ya, jadi ada tugas keluar beberapa Sabtu ini. Ketemu sudah di tahun baru ya, tahun 1445 Hijriah. Dalam kesempatan pagi hari ini ya, saya ingin membahas tentang fikih tarikh ya. Fikih tarikh atau fikih penanggalan di dalam Islam. Fikih penanggalan di dalam Islam. Jadi tahun dalam Islam ini adalah murni produk ijtihad. Produk ijtihad yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Karena tahun ini dalam Islam baru terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sekitar 17 tahun setelah hijrah. Atau tahun ke-17 setelah hijrah. Jadi ini menunjukkan bahwa tahun Hijriah ini atau tahun dalam Islam ini adalah bukti sebetulnya ada sesuatu yang tidak terjadi di zaman Nabi dan tidak dilakukan Nabi, ternyata tidak otomatis sesuatu itu terlarang atau sesuatu itu bid'ah. Karena ini bukti. Jadi penanggalan, penahunan ini adalah bukti konkret. Tidak setiap sesuatu yang tidak dilakukan Nabi dan tidak ada di zaman Nabi itu terlarang atau bid'ah. Karena bukti konkretnya adalah penanggalan. Ya, bukti konkretnya adalah tahun. Dan ini adalah pure produk ijtihad para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tercatat di dalam kitab-kitab otoritatif. Salah satunya kitab yang saya pegang ini, kitab Sahih Bukhari. Ya, Sarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Fathul Bari, dan terdokumentasikan dengan baik oleh para ulama. Karena terkait dengan masalah penanggalan itu juga ada sebagian sejarawan yang menyatakan bahwa penanggalan dalam Islam ini adalah merupakan tanda kecerdasan Umar dan sekaligus kebijaksanaan beliau. Jadi sahabat ini cerdas-cerdas, Pak. Umar bin Khattab itu mampu membaca ayat itu bukan yang tersurat tapi yang tersirat. Sama seperti halnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu mampu membaca ayat-ayat Allah yang turun kepada Nabi itu bukan hanya secara tersurat, secara tekstual, tapi kontekstualnya mereka mampu memahami. Itulah yang menyebabkan Islam itu tetap relevan. Ya, tetap relevan sampai kapanpun. Karena ada ayat-ayat yang dipahami oleh para sahabat, oleh para ulama, yang ayat-ayat itu bukan hanya secara tersurat, tekstualis, tapi kontekstual. Nah, itu pun terkait dengan masalah ini. Maka kita bahas gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, terkait dengan masalah penanggalan atau tahun dalam Islam ini kan juga berawal dari seorang gubernur. Dikatakan di dalam satu riwayat, ya, riwayat ini min thariqil Hakim Asy-Sya'bi. Beliau mengatakan begini, anna Aba Musa Al-Asy'ari kataba ila Umar. Bahwasanya gubernur Basrah bernama Abu Musa Al-Asy'ari itu menulis surat kepada Umar. Dia mengatakan begini, innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikhun
Kata Abu Musa, wahai khalifah, sesungguhnya telah datang kepada kami darimu banyak surat. Akan tetapi dalam surat itu nggak ada tarikhnya, nggak ada tahunnya, nggak ada tanggalnya. Kalau misalkan surat itu datang bulan Sya'ban, tapi nggak ada tahunnya, Sya'ban tahun kapan kira-kira. Kan begitu. Ini percis kayak jomblo kalau ditanya kapan nikah, nanti bulan Januari. Januari kapan? Nggak tahu pokoknya begitu. Pokoknya mah Januari ya pokoknya begitu. Ini kan menyebabkan Abu Musa ketika dia mau menertibkan administrasi ini bingung. Nah, dari situ akhirnya Umar. Fajama'a Umar nas. Maka Umar itu mengundang seluruh para sahabat. Mengundang para sahabat untuk merespon tentang surat ini. Ya, dikumpulkan seluruh sahabat. Maka ketika sahabat-sahabat inti berkumpul, maka saat itu ada 4 opsi. Karena semua sahabat memberikan pendapatnya. Ada yang berpendapat, bagaimana Umar kalau misalkan kita penanggalan Islam itu an maulidihi, dimulai dari lahirnya Nabi. Kemudian ada lagi wa an mab'athihi, bagaimana kalau dari diutusnya Nabi menjadi Nabi. Atau ketika dia dapat wahyu pertama. Ada lagi yang berpendapat, bagaimana kalau an hijratihi, dari hijrahnya Nabi. Ada lagi yang berpendapat bagaimana kalau an wafatihi, dari wafatnya Nabi. Itu ada 4 tuh. 4 pemikiran para sahabat yang mengajukan dari mana ini. Nah, kemudian Umar bin Khattab berkata, kata Umar, arrih bil hijrah. Faqala al-hijratu faraqat bainal haqqi wal batil fa'arrihu biha. Kata Umar, mulai penahunan itu, penanggalan itu dari hijrah. Apa alasannya? Al-hijratu faraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itu pemisah antara hak dan batil. Itu kata Umar bin Khattab. Maka beliau mengatakan fa'arrihu biha, buatkan penanggalan dan penahunan itu dari hijrahnya Nabi. Akhirnya semua sepakat. Dan ini adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib mengajukan tentang itu. Tetapi para sahabat yang lain nanya gitu. Loh, kenapa Umar menerima hijrahnya Nabi? Kenapa enggak menerima pendapat saya tentang wafatnya Nabi, lahirnya Nabi? Umar masih membuka ruang agar mereka mengajukan keberatannya. Kata Umar, kalau dari wafatnya Nabi, kalau dari lahirnya Nabi, atau diutusnya Nabi menjadi Nabi, ini tentang tanggal yang tepatnya masih debatable, belum ada yang tahu. Kalau misalkan dari meninggalnya Nabi, itu menyebabkan kita nanti sedih terus ketika ketemu tahun. Maka kita semua sama-sama tahu pertama dari hijrahnya Nabi. Dan hijrah Nabi adalah pemisah antara hak dan batil. Itu satu alasan Umar bin Khattab. Yang kedua, dia membaca tentang firman Allah. Surat yang ke-9 ayat 108. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin haqqu an taquma fihi. Jadi ada ayat yang mengatakan la masjidun ussisa ala taqwa. Sungguh masjid itu dibangun atas dasar takwa min awwali yaumin, dari awal hari. Kata Umar, awal hari ini adalah awaluz zaman fil Islam. Awal hari ini adalah isyarat awalnya waktu di dalam Islam. Masya Allah. Dia bisa membaca itu. Inilah awal zaman, awal waktu di dalam Islam. Jadi bukan hanya berbicara awal yaumin, adalah pertama Nabi datang ke kota Madinah. Tetapi awaluz zaman fil Islam. Inilah awal kita penentuan waktu di dalam Islam. Ini kecerdasan sahabat di dalam membaca teks Al-Quran. Sama seperti halnya Abu Bakar Siddiq, Pak. Ketika turun kepada Rasulullah surat yang ke-5 ayat yang ke-3 yang dikenal dengan surat terakhir ya. Ya dalam hukum syariat sebetulnya. Surat terakhir terkait syariat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ketika turun surat itu kepada Rasul, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama.
Ini kan kabar gembira Pak dari Allah kalau Islam itu sudah diridhoi. Dideklarasikan oleh Allah Islam itu agama sempurna dan agama yang diridhoi. Saya tanya kira-kira Pak, ketika kita menerima informasi itu dari Allah dan kita ada pada saat itu, bagi kita sedih atau bahagia seharusnya kira-kira? Kalau Islam sudah diakui oleh Allah sebagai agama satu-satunya yang diridhoi Allah, sedih atau bahagia kira-kira? Bahagia. Nah, itu yang terjadi dengan para sahabat. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, semua sahabat yang mendengarkan ayat ini semuanya bahagia, tersenyum karena Islam sudah sempurna dan telah diridhoi oleh Allah satu-satu. Tapi ada satu sahabat yang bersedih dengan turunnya ayat ini. Ada yang nangis dengan turunnya ayat ini. Semua para sahabat tersenyum dan bahagia dengan turunnya ayat ini. Tapi ada satu sahabat yang bersedih. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Sampai Abu Bakar Siddiq nggak kuat mendengar ayat ini, pulang dia. Pulang dia ketika ayat ini turun. Nggak kuat. Sehingga sahabat yang lain kan kaget. Sehingga mereka bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, bukankah seharusnya kita bahagia kalau Islam telah sempurna dan telah diridhoi Allah sebagai agama? Tapi kenapa engkau kok bersedih dengan ayat ini? Apa jawaban Abu Bakar? Ya betul, ayat ini menegaskan tentang kesempurnaan Islam dan diridhoinya Islam sebagai agama. Tapi tahukah engkau turunnya ayat ini yang menegaskan tentang kesempurnaan Islam sekaligus menegaskan tentang selesainya misi Rasulullah. Tahukah kalian kalau selesainya misi Rasulullah, kalau Rasulullah sudah selesai menyampaikan misinya, menyampaikan risalahnya, menyampaikan amanahnya, ini tanda kalau Rasulullah akan meninggalkan kita dan akan berpisah dengan kita. Abu Bakar menjelaskan itu, seluruh sahabat akhirnya menangis dengan penjelasan. Jadi sahabat memahami makna teksnya mayoritas, tapi Abu Bakar memahami makna konteksnya, makna yang tersirat. Itulah sebetulnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika seseorang sudah melampaui keilmuan, maka ayat Quran itu bukan hanya ayat-ayat yang dibahas secara teksnya, tapi ada makna konteks, makna tersirat, yang tidak sedikit dalam ayat makna tersirat lebih diutamakan daripada makna yang tersurat. Kalau di dalam bahasa usul fikih namanya ada yang mantuknya, ada yang mafhumnya, Pak. Mantuk itu adalah menetapkan hukum berdasarkan yang diucapkannya. Ya, yang diucapkannya bajingan gitu. Tapi mafhumnya apa maksudnya gitu kan? Itu namanya mantuk dan mafhum. Ya. Yang diucapkan Rocky Gerung adalah bajingan. Itu mantuk, itu teksnya. Tapi kira-kira mantuk itu mafhumnya apa? Apa makna dibalik apa? Bajingan. Nah, ini nanti akan sulit ketika ke pengadilan, bahkan bisa jadi nanti hakim pun diceramahin dengan filsafatnya, bisa jadi nanti. Itu dalam ilmu usul fikih begitu. Contoh begini, contoh. Saya tanya ke bapak-bapak, jujur misalkan ya. Ada ayat mengatakan wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua. Itu ayatnya loh. Ini kalau misalkan ada manusia, ada anak yang memahami ayat ini secara teks saja, tekstualis, wala taqul lahuma uffin. Orang tuanya manggil-manggil. Dia nggak nyahut-nyahut sampai orang tua teriak. Pas orangnya tua teriak, dia lagi main game, dia marah. Apa li mah? Ngeganggu aja. Dasar kamu anak durhaka. Loh, anak durhaka gimana sih? Mana ayatnya? Si bapaknya ngomong, wala taqul lahuma uffin. Jangan kau berkata kepada kedua orang tua. Yang dilarang kan Tadi aku ngomong apa? Apa sih lo mah? Gitu. Apa sih lo? Lo itu kan bukan Yang dilarang adalah Berarti kalau misalkan bukan tidak dilarang. Kalau maknanya teks. Padahal kan mafhumnya, makna tersirat dari teks itu apa? Kalau saja, intinya bukan menyakitinya. Kalau saja bisa menyebabkan orang tua sakit, apalagi lebih dari kata Jadi pesan dari teks ini bukan urusan tapi menyakitinya. Dan menyakiti yang terendah, kalau saja bisa menyakiti, apalagi lebih dari itu maksudnya. Makanya dalam hal ini para ulama mengatakan makna konteks, makna tersirat daripada ayat ini lebih utama daripada makna tersuratnya, teksnya.
Kan begitu. Atau misalkan ada lagi, wala taqrabu zina. Ini biasa orang-orang liberal nih suka memutar-mutar. Wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati zina. Karena kata orang-orang liberal yang dilarang adalah apa? Yang dilarang adalah apa? Mendekati zina. Kalau zinanya nggak ada larangan. Kok kamu berikan? Kan yang dilarang mendekatinya. Bahaya nggak kira-kira? Ini kadang-kadang orang-orang liberal kan suka ngutak-ngatik ayat kan begitu. Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Oh, yang dilarang kan mendekati, zinanya mah nggak ada larangan. Padahal makna konteksnya, makna tersiratnya, kalau dekat saja dilarang, apalagi berzinanya. Maka segala hal yang bisa mendekati kepada perzinahan dilarang dalam Islam. Pacarannya dilarang, khalwatnya dilarang, apanya dilarang. Itu ayat. Nah sama, ketika ada ayat la masjidul usisa ala taqwa min awwali yaumin. Ini dijadikan dasar oleh sahabat. Ini isyarat bahwa ternyata penanggalan itu adalah ketika Rasul sampai pertama kali kemana? Ke Madinah. Itu alasan Umar bin Khattab sehingga menerima pendapatnya Ali bin Abi Thalib sehingga diketuklah palu bahwa hijrah Nabi dimulai tahun dalam penanggalan dalam Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Dan ada sekian banyak alasan yang diungkapkan para sahabat. Wabil khusus oleh Umar bin Khattab terkait itu. Maka sepakat semua para sahabat dan puas dengan penjelasan Umar bahwa tahun dalam Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Ketuk palu hijrah Nabi. Nah, ketika semuanya sepakat bahwa itu dari hijrahnya Nabi. Yang kedua adalah muncul pertanyaan. Kata para sahabat, bi ayyi syahrin nabda. Oke, kita sepakat dari hijrah Nabi, kemudian bi ayyi syahrin nabda. Kira-kira bulan pertamanya bulan apa kita mulai? Ya. Semuanya benar. Wahai Amirul Mukminin, kita sepakat hijrah ketuk palu. Sekarang bi ayyi syahrin nabda. Kira-kira dari bulan apa kita mulai penanggalan ini? Ini pun ijtihad juga, Pak. Makanya ini yang dikenal dengan kalau saya lihat ijtihad yang dilakukan Umar bin Khattab, metodologi yang digunakan adalah maslahah mursalah. Jadi dalil hukum itu ada yang disebut dengan maslahah mursalah. Ya. Ini yang saya agak sedikit ketawa gitu ya. Tersenyum. Ya. Jadi gini, saya kan juga mengamati sedikit banyak tentang obrolan di dunia maya lah ya sedikit. Ya. Ini si maya jadi bahan obrolan gitu ya, dunia maya. Jadi ada terjadi perdebatan. Perdebatannya gini. Ada di situsnya Salafi itu gini. Kalau setiap sesuatu yang tidak terjadi di zaman Nabi adalah itu perkara yang terlarang atau bid'ah. Bagaimana dengan harokat yang ada di dalam Al-Quran? Ya bingung ngejawab itu. Karena Quran ini terus terang, kalau kita ke museum Quran yang di Mekah ya, kita tahulah Quran itu tidak ada tanda bacanya ya. Nggak ada tanda baca sama sekali. Di zaman awal ditulis. Titik pun tidak ada Pak. Sehingga kita nggak bisa membedakan mana ba, mana ta, mana ta. Mana ha, mana kho, mana ja. Pokoknya gundul saja begitu. Ternyata terkait dengan Islam yang tersebar begitu luas, sehingga interaksi Islam itu bukan hanya dengan orang Arab tapi di luar Islam. Nah, sementara orang di luar Islam tidak semuanya mampu membaca Al-Quran yang berbahasa Arab yang tidak ada tanda bacanya. Bahasa kitanya gundul. Ya kayak kita aja sekarang, jangankan yang gundul, yang gondrong pun kita masih salah, Pak. Ya kalau dicek lagi tajwidnya apanya, kayaknya baca Quran yang gondrong pun kita masih banyak apa? Banyak salahnya. Gimana baca Quran yang gundul, yang nggak ada itu? Sehingga di zaman Nabi nggak ada, belum terbuktikan, baru terkodifikasikan mulai disusun di zaman Abu Bakar. Yang Abu Bakar ketika itu isyaratnya kepada Nabi, seandainya suruh mindahin gunung, aku lebih sanggup mindahin gunung daripada mindahin Quran yang ada di pelepah-pelepah untuk kepada satu mushaf. Singkat cerita Quran itu baru terkodifikasi dengan baik. Itu di masa siapa? Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga
Makanya dikenal dengan Rasam Utsmani. Rasam Utsmani. Sehingga ketika jadi khalifah, padahal tulisan Quran itu banyak. Banyak sekali. Makanya untuk menyeragamkan seluruh umat Islam dunia, maka Khalifah Utsman saat itu membakar dan menghancurkan yang lain, maka menetapkan satu rasam, namanya Rasam Utsmani. Nah, tetapi masa Rasam Utsmani belum juga ada sakalnya, belum juga ada harokatnya. Sampai-sampai Ali pun pernah salah bacanya kalau nggak salah. Surat At-Taubah ayat berapa itu? Ayat 3 apa? Itu dibacanya salah. Dan ini bisa fatal, padahal bedanya adalah beda tentang antara A dengan I gitu. Harusnya Rasulullah, tapi ini Rasulullah misalnya. Itu didengar kok nggak enak banget. Jadi kalau misalkan orang yang di zaman sahabat pun yang mendengar dari Rasul ada yang salah, ini bagaimana nanti orang di luar dan itu jauh dari sahabat. Sehingga saat itu zaman Abu Aswad Ad-Duali. Abu Aswad Ad-Duali adalah peletak dasar ilmu nahunya. Sedangkan ada juga ulama yang lain, saya lupa namanya, yang memberikan harokat kepada Quran. Jadi harokat kepada Quran itu Pak jauh setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh setelah masa Rasulullah. Bahkan tidak ada di masa sahabat. Maka diberikanlah harokat. Fatah A, kasroh I, doma'u, dan seterusnya. Nah artinya Quran ini yang kita baca saat ini adalah Quran yang memang berbeda ya tulisannya ya dengan Quran yang ada pada masa Rasulullah SAW. Dan itu tidak pernah diperintahkan Rasul dan tidak pernah dicontohkan Rasul. Nah, ketika terjadi perdebatan itu dia bingung menjawab. Kemudian dia kata menjawab, dia bertulis jawabannya adalah maslahah mursalah. Berbeda terkait dengan Quran, dalilnya adalah maslahah mursalah. Saya tanya, maslahah mursalah itu apa? Kata saya. Maslahah mursalah itu Pak dalil, maslahah artinya mengambil sesuatu yang manfaat menurut akal dan mencegah kerusakan. Al-mursalah artinya al-mutlaqoh, yang terlepas dari Quran dan Sunnah. Jadi mengambil manfaat, kebaikan menurut akal, dan mencegah kerusakan yang mutlaqoh, yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka namanya dalilnya maslahah mursalah. Makanya kalau kita belajar tentang hukum Islam kan ada yang disebut dengan sumber hukum, ada yang disebut dengan dalil hukum. Setiap dalil hukum tidak bisa menjadi sumber hukum, tapi setiap sumber hukum dia adalah bagian daripada dalil hukum. Itu kalau dalam usul fikih. Sumber hukum itu yang disepakati oleh ulama dari salaf sampai khalaf kan 4. Kalau zaman Nabi cuma 2, 1 Quran, 2 sunnah Nabi. Kemudian akhirnya zaman sahabat nambah ijma dan juga namanya qiyas. Jadi sepakat para ulama sumber hukum itu 4. Quran, sunnah, ijma, qiyas. Nah selain dari sumber hukum ada nama dalil hukum. Apa dalil hukum diantaranya? Dalil hukum itu diantaranya adalah maslahah mursalah. Dalil hukum itu diantaranya adalah saddu zaroi. Contoh maslahah mursalah itu adalah penggunaan huruf atau sakal atau harokat terhadap Quran. Ini maslahah mursalah. Nah termasuk Umar bin Khattab memutuskan penanggalan dalam Islam dengan bulan Hijriah, tahun Hijriah. Dan bulannya adalah Muharram. Ini dalilnya maslahah mursalah. Mengambil manfaat, kebaikan menurut akal dan mencegah terjadi kerusakan berdasarkan sesuatu yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah secara teksnya. Secara teksnya nggak ada. Tetapi mungkin secara tersirat karena kecerdasan para ulama dan sahabat mereka bisa membaca itu. Makanya kata dia, kalau Quran itu diharokatin, dalilnya maslahah mursalah. Saya tanya, maslahah mursalah itu apa? Disebut dengan maslahah mursalah. Dia mengambil manfaat kebaikan dengan mencegah kerusakan. Al-mursalah artinya yang terlepas dari Quran Sunnah. Artinya nggak dalam Quran dan Sunnah, tapi dilihat ini manfaat atau tidak. Kalau tidak dilakukan, merusak atau tidak menurut akal kita, dilakukanlah itu. Maslahah mursalah namanya. Contoh, emang ada sholat di zaman Nabi renggang? Ada nggak sholat di zaman Nabi renggang? Semeter-semeter, ada nggak? Emang ada di zaman Nabi kita sholat misalkan pakai masker? Kan nggak ada. Lalu apa yang dijadikan dalil ketika masa COVID sholat kita jadi renggang?
1 meter 1 meter. Kemudian pakai masker. Apa yang dijadikan dalil? Tunjukkan dalilnya. Mana yang menunjukkan kalau sholat itu renggang? Maslahah mursalah. Mengambil manfaat, mencegah kerusakan, walaupun dengan sesuatu yang tidak ada secara teks dalam Quran dan Sunnah. Itu maslahah mursalah namanya. Jadi banyak saat ini yang kita lakukan maslahah mursalah. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi makanya satu sisi dia tidak boleh menggunakan sesuatu yang tidak ada dalam Quran, tapi sisi lain menggunakan dalil maslahah al-mursalah. Jadi disebut dengan maslahah mursalah itu mengambil manfaat, mencegah kerusakan dengan sesuatu yang tidak ada teksnya dalam Quran dan Sunnah. Maka kemudian dijadikanlah dalil. Makanya namanya dalil maslahah al-mursalah. Makanya saya tersenyum ya ketika dia mengatakan, oh terkait dengan harokat dalam Quran itu dalilnya maslahah mursalah. Emang masalah mursalah apa kata saya? Disebut mursalah itu karena dia tidak ada dalam Quran dan Sunnah gitu. Nah ini terkait dengan ini pun begitu, ya. Jadi makanya begitu akhirnya kadang-kadang nggak, kalau orang tidak pakai ilmu usul fikih, ya tidak pakai ilmu fikih, ya kadang-kadang nanti dia terjebak sendiri, kebingungan, akhirnya dia jawabannya ngaco. Begitu menjelaskan sesuatu, padahal sesuatu itu maknanya apa? Karena memang usul fikih dan fikih itu penting, Pak. Penting. Saya sering mengatakan begini, Pak. Saya sering mengatakan begini. Ya, kalau saya terjemahkan tentang pentingnya fikih ya dan usul fikih dalam kehidupan kita saat ini. Bapak sakit perut misalnya. Lagi sakit perut misalkan, ya, toko-toko sudah tutup semualah. Bapak kemudian searching di Google. Kita kan sekarang kalau misalkan nggak tahu apa-apa langsung searching aja di Google kan. Searching di Google, kira-kira obat sakit perut apa, sementara yang lain sudah pada tutup malam-malam. Pas searching di Google, Bapak kemudian ketemulah di Google itu obat sakit perut alami, ceramahnya Dr. Zaidul Akbar. Adalah makan atau minum daun jambu kelutuk. Kebetulan Bapak punya pohon jambu di rumah. Maka malam-malam Bapak pada saat itu langsung keluar, naik pohon jambu, ngambil daun jambu kelutuk. Gara-gara Bapak cuma tahu obat sakit perut adalah daun jambu kelutuk, saat itu Bapak langsung dimakanin tuh. Ya, nggak diproses tuh, dimakanin aja. Saking nggak kuatnya sampai di atas pohonnya udah dimakanin. Besok-besoknya alhamdulillah sakit perutnya hilang, nyawanya hilang keracunan. Itu kan salah, bisa jadi betul obat sakit perut daun jambu kelutuk. Tapi daun jambu kelutuk ini jangan langsung dimakan, harus diproses. Dicuci dulu, dosisnya berapa, kira-kira diminumnya seperti apa, diproses, dicuci, dosisnya berapa. Setelah daun jambu kelutuk bahan bakunya diproses, jadilah obat, entrostop atau diapet misalkan. Diminum, dikonsumsi, alhamdulillah jadi aman. Nah sama, ayat itu Quran Sunnah bahan bakunya. Al-Quran maupun Sunnah adalah bahan apa? Bahan baku. Tapi Quran dan Sunnah bahan baku ini perlu diproses. Setelah diproses dengan metodologi hukum, kemudian kesimpulan. Kesimpulan itulah yang disebut dengan produk hukum. Produk hukum namanya fikih, proses bagaimana sampai dia jadi hukum namanya usul fikih, Quran Sunnah adalah bahan bakunya. Kita kadang-kadang dari bahan baku langsung ke kesimpulan. Ada missing link di sini. Ada missing link. Ada mata rantai yang hilang. Karena ada mata rantai yang hilang, sehingga kadang-kadang antara kesimpulan dengan maksudnya nggak nyambung. Jaka sembung makan combro, nggak nyambung bro, gitu kan. Begitu biasanya Pak. Ini yang jadi masalah seperti itu. Jadi masalah. Jadi nggak ada missing linknya. Bahan baku, proses, kesimpulan, produk. Bahan baku, proses, produk. Kan begitu. Sama, dalil, bahan baku. Metodologi, usul fikih, fikih adalah produk. Makanya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu produk hukumnya. Itu apa namanya? Produk hukum. Apa hukumnya sholat 5 waktu? Wajib, itu produknya. Apa hukumnya puasa Ramadan? Wajib. Itu produk. Apa hukumnya khamar? Wajib. Dari mana muncul kesimpulan wajib? Ayat misalkan. Aqimus sholat.
Kenapa dari kata aqimus sholah muncul produk hukum wajib? Oh, ada di sini prosesnya. Aqimu artinya adalah merupakan amar. Amar itu asalnya adalah perintah. Perintah itu artinya wajib. Jadi karena dia adalah dengan menggunakan amar, dan asal dari amar adalah wajib, maka oleh karena itu aqimus sholah menunjukkan bahwa sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Jadi aqimus sholah bahan baku, aqimu adalah fi'il amar, adalah proses, kemudian wajib adalah produk hukum. Kan begitu masalah. Jadi di situ nanti jelas. Dari bahan baku, proses, produk. Kan begitu. Dari dalil Quran Sunnah, metodologi, kemudian kesimpulan. Itulah yang disebut dengan bagaimana cara memahami sebuah hukum. Nah, sehingga tidak rancu nantinya di situ. Tidak rancu di situ. Nah, maka disitulah setelah disepakati kalau hijrah dijadikan dasar sebagai penanggalan dalam Islam, maka ada yang bertanya, min ayyi syahrin nabda? Bulannya bulan apa? Ada yang berpendapat, bagaimana? Min Rajab. Kita mulai dari bulan Rajab. Ada lagi waqala qail min Ramadan. Gimana kalau bulan Ramadan? Kemudian ada lagi yang berkata, waqala Utsman ar-rihu al-muharram. Fa innahu syahrul haram wa huwa awwalus sanah wa munsharifun nas minal haji. Kata Utsman, bagaimana khalifah kalau kita mulai bulan pertamanya adalah bulan Muharram? Apa alasannya wahai Utsman? Kata Utsman, satu, Muharram adalah bulan haram. Yang kedua, ada dia bulan di mana manusia baru selesai menunaikan ibadah haji. Dan ini momentum yang sangat tepat untuk berhijrah.